Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang persaingan pasar sempurna. Berikut materinya. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. H.G. Wells dalam bukunya Mathematical Physics merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian konsep persaingan sempurna ini mendapat definisi yang lengkap dalam buku Risk, Uncertainty, and Profit tulisan Frank Knight. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah banyak pembeli perusahaan dalam pasar. Penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Grafik keseimbangan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Yang pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel atau PC adalah sama dengan penerimaan total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau ABC sama dengan harga. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss. Materi selanjutnya, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga yang adil karena ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Kedua, persaingan yang sehat membuat produsen jadi lebih efisien dan berusaha menjaga kualitas produknya. Ketiga, pasar persaingan sempurna yang tidak memerlukan iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Keempat, dalam jangka panjang harga cenderung stabil dan menguntungkan konsumen karena terbentuk dari biaya produksi paling efisien. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Keuntungan yang didapatkan produsen biasanya kecil, sehingga perusahaan sulit berkembang atau berinovasi. Kedua, konsumen bisa merasa bosan karena produknya yang dijual serupa homogen, jadi pilihan terbatas. Ketiga, bisa menimbulkan biaya sosial jika produsen mengabaikan dampak lingkungan atau kesehatan seperti polusi atau penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah pasar persaingan sempurna
dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum, dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Nah sekarang, apa saja contoh pasar persaingan sempurna? Contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar bunga. Yang kedua, pasar beras. Yang ketiga, pasar buah dan sayur. Yang keempat, pasar pakaian. Yang kelima, pasar model atau bursa efek. Jadi, dari penjelasan semua materi, dan inilah kesimpulan dari materi tersebut.